Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kita kali ini, mungkin mau izin, nih kebetulan sudah hadir bersama kita Pak Joko Suryanto. Ya Beliau Pak, ini siap. adalah pengamat sumber daya air ya Pak Joko ya, Ya Pak, betul. pengamat sumber daya air. Jadi beliau mungkin ada pemikiran-pemikiran dari beliau yang nanti akan beliau paparkan ya Pak Joko ya, mungkin beliau Siap paparkan. Pak, siap. Dan juga bersama kita juga sudah hadir Pak Siswoko. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Kemudian Pak Selamat Budi Santoso sudah juga hadir. Pak Robert sebentar lagi ikut bergabung. Sudah ada juga Pak Dwi juga sudah hadir ya dari mewakili Direktur Bina Teknik ya Pak Dwi, serta nanti mungkin dari Direktur Sungai Pantai. Mungkin bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu lah terhadap apa yang telah diinformasikan oleh Pak Joko. Jadi pertemuan kita adalah sebenarnya kita pengen berdiskusi lah, menggali Ya Pak. informasi, diskusi gitu Bapak Ibu sekalian. Nanti apa istilahnya dengan Bapak-Bapak para anggota Dewan yang terhormat sudah hadir bersama kita di sini adalah sementara masih yang perwakilan anggota Dewan dari unsur non pemerintah Bapak Ibu sekalian. Sudah hadir Pak Imam Mustafa, Pak Rusdi, Pak Amprot, mungkin nanti akan hadir yang lain. Sementara perwakilan kementerian lembaga masih belum hadir, mungkin kita coba di kontak Mbak Ana ya dari lingkungan hidup, ATR, klimatologi, BRIN, sebagai mereka sebagai perwakilan anggota dewan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa kalau rapat koordinasi, rapat Dewan SDA Nasional, mungkin kami mohon harus ada yang memimpin dari anggota Dewan yang terhormat. Mungkin siapa yang berkenan untuk memimpin rapat kita kali ini? Ada Pak Rusdi sepertinya tidak bisa, Pak Nafid. Mungkin Pak Amron, kalau Pak Amron berkenan, Bapak memimpin rapat kita. Siap. Siap. Terima kasih Pak Amron. Jadi agendanya Bapak, mungkin pertama kali setelah kalau kita buka nanti, mungkin nanti ada opening remarknya dari Pak Happy ya, mohon izin Pak Happy, mungkin barang sekitar 10 menit Pak akan memberikan sedikit catatan, kemudian kita berikan kesempatan pada Pak Joko Suryanto untuk memberikan paparannya. Pak Joko, Siap Pak. kalau share-nya Bapak bisa share screen sendiri apa perlu dari kami Bapak? Kita tes screen sendiri aja mungkin. Screen sendiri, oke baik Bapak. Kemudian dari setelah Pak Joko Suryanto paparan selama mungkin 30 menit, kita berikan kesempatan kepada Pak Siswoko, Pak Selamat Budi, Pak Robert Kodowati, kemudian dari Direktur Bina Teknik ada Pak Dwi ya, dan nanti juga dari Direktur Sungai Pantai untuk memberikan semacam kayak tanggapan lah gitu. Kira-kira apakah memang itu seperti yang kita harapkan gitu, bahasanya seperti itu. Dewan Sumber Daya Air Nasional belum menangkap inti penjelasan saya. Penjelasan saya atau surat saya kepada Bapak Menteri mendukung Bapak Menteri Basuki. Indonesia harus terapkan smart water management. Nah, inilah yang saya dukung melalui undang-undang yang absolut, yaitu petunjuk Al-Quran, petunjuk Allah melalui surat Ar-Ra'd ayat 17, sudah sesuai dengan pernyataan Bapak Menteri tersebut, yaitu tujuannya smart water management itu recycle water yang tidak ada run off, efisien dan tidak ada air yang terbuang percuma, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, disimpan ini bukan 100% diresapkan. Ada kriteria filosofi hidrologi. Jadi membuang hujan juga sunat Allah. Iya, betul. Sunat Allah itu selalu dua, laki perempuan, jahat baik, benar dan batil. Nah, ini yang membuang hujan itu petunjuk Allah itu batil, tapi tidak 100% diresapkan, tetap ada yang terbuang. Nah, seperti ini terbuangnya 0,86 koefisiennya, atau hujan terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah. 72% hujan
dibuang selama ini. 77 tahun itu artinya selama Indonesia. Sebelumnya ya terbuang, tapi Indonesia kebijakannya membuang hujan tadi untuk mengatasi banjir. Nah, ini kriteria tergolong DAS yang baik. Ini aturan Permenhub. Nah, 0,3 koefisien runoff ini berarti terbuang. Nah, sekarang kan yang terbuang 0,86. Harusnya kita mencapai yang 0,3. Tetap terbuang ada. Karena itu dua-duanya sunat Allah. Tapi yang terbuang itu batil. Nah, ini tinjauan teoritis distribusi air hujan di bumi. Food and Agriculture Organization. Perbandingan infiltrasi terhadap runoff 0,75 ini infiltrasi, 0,25 ini koefisien runoff. Nah, sekarang ini kondisi Indonesia ini koefisien runoff-nya 0,86, sedangkan yang infiltrasi hanya 0,14. Nah, ini yang saya harapkan seperti teoritis distribusi air hujan daerah atau permen kehutanan tadi sesuai kriteria. Nah, ini potensi air di Indonesia ada 3.000 miliar per tahun, yang dibuang 75%. Nah, ini yang harus dibalik tadi. Karena perlu diturunkan dengan konservasi air. Nah, ini perbaikan DAS. Ya, ini kejadian banjir 369 tahun. Nah, ini terbuang, tapi terbuangnya di sini tidak mengakibatkan banjir karena udah sesuai keseimbangan. Jadi di alam ini keseimbangannya sudah diciptakan oleh Allah, tapi kita merusaknya. Jadi yang untuk keseimbangan yang baik tadi, yang sesuai peraturan atau teoritis ilmu hidrologi. Ini banjir, kejadian banjir terjadi 45 tahun, 15 tahun, 145 tahun. Banjir tetap ada, tapi frekuensinya puluhan tahun, 64 tahun, 24 tahun, 34 tahun. Nah, ini pas Indonesia merdeka, ini udah mulai merapat 17 tahun, kemudian 6 tahun, setiap tahun sampai tahun 2022. Nah, inilah yang saya harapkan kita menuju ke keseimbangan tadi sesuai dengan filosofi hidrologi. 0,3 yang terbuang, tapi 70%-nya kita resapkan. Berbagai cara, tetap dengan pakai infrastruktur juga, misalkan sumur resapan, sumur injeksi, memanen air hujan, perbaikan DAS, itu semua juga dengan menggunakan infrastruktur, menyimpan air hujan dengan membuat bendungan, waduk, kolam tandon, setu, dan lain-lain. Itulah maksud dari saya membuat surat ke Bapak Menteri mendukung pernyataan Menteri PU. Indonesia harus melaksanakan atau mengimplementasikan Smart Water Management. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.